akreditasi, Pak. Jadi bagaimana akreditasi ini secara digital ya, tidak lagi repot lagi. Terus itu nanti ada sistem keuangannya juga. Jadi kita perlu semua. Kalau bisa nanti siswa kita yang belum pada info ini semuanya atau sistem digital, Pak. Itu saja Pak pembuka dari kami, Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Bapak? Jelas. Jelas Pak. Ya, jelas Baik, Mas. terima Jelas. kasih. Salam kenal Bapak Ibu semuanya, terutama dari Pak Sastra dari Yayasan, Bapak Ibu sekalian, pimpinan, para mahasiswa, siapapun yang mewakili. Izin saya share screen. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Baik, ini untuk pengawalan, salam kenal Bapak Ibu. Saya Pak Ahmad dari tim review. Kantor ada di kantor pusat ada di Semarang, cuman marketing banyak di Pamulang atau Jakarta dekat Jakarta Selatan Bapak Ibu. Jadi biasanya aplikasi kami juga digunakan di seluruh Indonesia, kampus-kampusnya. Dan ini aplikasi-aplikasi kami lebih dari 20 aplikasi terintegrasi, Bapak Ibu. Salah satunya ini ada e-kampus dan e-school. Dan di dalam e-school dan e-kampus ini sudah terintegrasi seperti halnya yang kami sudah sampaikan kepada mewakili yang pertama kali yaitu Pak Sastra bahwa e-kampus ini sudah terintegrasi. Apa yang tadi disampaikan Pak Sastra untuk kebutuhan akreditasi cocok sekali untuk aplikasi ini. Nanti akan kami jelaskan. Ini saya presentasikan secara administrasi terlebih dahulu. Nanti ada tim kami, ada Mas Fauzi yang akan mempresentasikan demonya sekaligus di aplikasi desktop maupun Android-nya. Jadi ini struktur aplikasi kami. Jadi aplikasi kami bukan aplikasi yang parsial sendiri-sendiri. Jadi sekali login itu sudah langsung terintegrasi satu sama lain sesuai dengan eh, jabatan dan fungsinya. Jadi kalau misalnya yayasan itu yang paling tinggi, nanti bisa memonitoring semuanya, baik itu transaksi keuangan sampai dengan alumninya. Misalnya bagian Warek 2 biasanya itu membawahi keuangan, Warek 1 membawahi akademik, Warek 3 membawahi pengadaan misalnya, itu nanti sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tidak bisa loncat atau eh, melihat wilayah kewenangannya, di luar kewenangannya. Begitu juga misalnya di bagian akademik, ya hanya akademik saja. Tapi database ini nanti bisa dipakai satu sama lain. Misalnya database kepegawaiannya, keuangannya, nanti misalnya perpustakaannya, dan lain sebagainya, itu bisa terintegrasi satu sama lain. Sehingga ketika nanti alumni itu mau lulus, tagihannya tinggal apa saja nih, sudah terintegrasi semuanya. Misalnya ada tagihan UKT-nya, SPP, tagihan perpustakaan, dan lain sebagainya, itu nanti bisa terkoneksi satu di keuangan. Walaupun sumbernya itu dari berbagai macam unit. Gitu. Nah ini yang paling utama. Nanti intinya di sini Bapak Ibu, mulai dari dashboard-nya, nanti juga ada penerimaan mahasiswa baru juga di sini ada, nanti dashboard-nya, kemudian akademiknya lengkap, nanti akan lebih enak kalau kita lihat demo aplikasinya. Kemudian, nah ini menu-menu yang biasanya ini modul ini terpisah Bapak Ibu. Jadi di e-school maaf, di e-kampus ini biasanya kalau di vendor lainnya itu
tata persuratan dijual terpisah, kepegawaian terpisah, kemudian perpustakaan, inventory, dan lain sebagainya itu terpisah. Nah, di sistem e-kampus ini sudah terintegrasi satu sama lain, termasuk penelitian, nanti kemudian ada perpustakaannya. Ini bisa masuk semuanya. Bahkan kalau misalnya ada boardingnya juga bisa. Keuangan dan nanti juga uh, seperti halnya kebutuhan di akreditasi, yaitu bisa kita koneksikan dengan Finder dan Sabto ke perguruan tinggi. Jadi kita sudah bisa melakukan ini. Sampai nanti telusur di tracer study-nya. Ini secara umum bahwa e-kampus ini merujuk kepada kebutuhan. Jadi kita e-kampus ini sudah lebih dari 15 tahun Bapak Ibu kita kembangkan oleh tim Reveal, dirancang sedemikian rupa. Menu yang terintegrasi itu bukan baru 1 tahun kita bangun, tapi sudah 15 tahun lebih berjalannya waktu dengan berbagai macam masukan dari unit-unit atau klien-klien dari kami. Salah satunya dari sekian menu ya, ini ada manajemen untuk mahasiswanya, kemudian karyawan, kurikulumnya, kehadiran, jadi bisa terintegrasi satu sama lain semuanya. Kemudian keuangan pasti gitu, kemudian komunikasi, bahkan nanti juga akun untuk orang tua juga kalau memang diperkenankan juga nggak masalah, dosen, staff, jadi semuanya punya akun masing-masing Pak Sastra. Jadi nanti di Android tersebut akan di-create oleh admin, punya akunnya masing-masing gitu. Sesuai dengan tadi, tergantung pengaktifannya. Dia punya wewenang apa, jabatannya apa. Jadi nanti menunya sesuai itu. Kemudian pelaporannya dan keamanan privasinya. Kemudian ini manfaatnya, ini untuk mahasiswa jelas, nanti untuk akademik, bahkan nanti dosen juga bisa memberikan tugas. Ini sangat laku ketika kemarin di COVID. Nah, itu pemberian tugas-tugas, e-learning, LMS juga masuk di dalam e-kampus ini. Nanti makanya nanti dari sekian sekian menu fitur di kita, nanti silakan didata mana yang mau skala prioritas dulu. Nanti user atau adminnya juga dibagi-bagi, siapa penanggung jawabnya, PIC-nya, itu lebih bagus seperti itu, cepat gitu. Karena pengalaman kami kalau terpusat di satu orang, mungkin satu orang iya super adminnya, tapi di masing-masing unit itu ada PIC-nya masing-masing gitu. Nanti tinggal dijadwalkan, kita mendampinginya sampai satu persatu bisa. Biasanya mulai dari absen, kemudian akademik, keuangan, nah itu nanti tinggal dijadwalkan saja. Ini efisiensi karena terintegrasi tadi yang sudah kami sampaikan, peningkatan akses informasi karena satu pintu semuanya, kemudian komunikasi juga, dan termasuk untuk level yayasan pengawasan kinerjanya. Jadi nanti yayasan bisa melihat seluruh kinerja di unit-unit unit-unit mana nih yang macet. Kemudian dari orang tua juga nanti bisa memberikan, bahkan bisa ada survei nanti untuk orang tua maupun mahasiswa. Kemudian dari semua itu juga mendukung untuk keputusan yang lebih baik. Dalam hal ini kebutuhannya tidak hanya mendukung untuk proses akreditasi, tapi keseluruhan proses di sebuah perguruan tinggi. Ini salah satu fitur tampilan Android ya Bapak Ibu. Nanti ini juga bisa di custom apa yang mau dipresentasikan atau mau dimunculkan di dalam Android. Jadi sekian menu, ya nanti tinggal tergantung dia sebagai apa, sebagai dosennya atau sebagai mahasiswanya, nanti sebagai orang tuanya muncul tagihannya dan lain sebagainya. Termasuk koneksi ke multibank nanti kita sampaikan. Nah ini terkoneksinya, lintas, e-learningnya, mobilenya, jurnalnya, akreditasi,
repository, bindernya, payment gateway-nya, PMB-nya, keuangan, payroll, semuanya Bapak Ibu. Bahkan nanti kalau memang memerlukan ada anjungan, kami juga menyiapkan di luar apa ya biaya aplikasi ini. Ini hardware ya, suratan, kepegawaian, penelitian, jadi semuanya bisa terakomodir. Tinggal mau startnya di mana nih, gitu skala prioritasnya. Ini juga terintegrasi untuk LMS-nya. Kita juga bisa memasukkan semuanya, Bapak Ibu, semua media. Ini untuk edukasinya terintegrasi dari akademiknya, semuanya tadi perpustakaan, kepegawaian, ini sub-sub menunya. Ketika diklik nanti akan bisa jadi keluar sub menu yang lainnya. Ini contoh di akademik, mulai dari pendataan semuanya sampai alumni, ini bahkan juga ada surveinya. Ini contoh LMS-nya, nanti semua sumber pemberian tugas, pengajaran, kuis, ujian, bahkan penilaian bisa masuk itu otomatis. Jadi sudah tidak usah mengandalkan Google Form lagi. Jadi masukkan sini. Nanti kalau sudah ada masternya, para dosen nanti kita akan ajarin khusus ya, sehingga nanti apa soal-soal itu tinggal diacak saja, masternya sudah punya. Begitu juga dengan bahan pembelajarannya. Tinggal Bapak Ibu kontennya saja ya. Kalau konten tidak dari kami menyediakan gudangnya saja. Kemudian ini dari keuangannya, akuntansinya. Nanti ini dengan pihak ketiganya, vendor, dan yang memfasilitasi dengan bank. Ini pun sudah gratis, include fasilitasnya. Tinggal apa ya, pembiayaan biasa lah ya, biaya per transaksi saja, mungkin karena lintas bank dan lain sebagainya. Ini laporannya. Nah, biasanya kalau yayasan meminta tagihan, nah ini paling sulit ya Pak Sastra. Atau terlambat gitu, lama. Nah, ini dengan satu klik ketahuan nih, siapa nih, tagihannya apa saja nih, totalnya berapa nih dalam semester ini, yang sebelum-sebelumnya, termasuk yang tunggakan-tunggakannya, piutangnya. Nah, ini yang kalau secara manual akan sulit dan lama. Ini secara elektronik, asalkan dengan catatan inputnya dari dasarnya juga sudah benar. Kalau inputnya itu kurang benar atau tidak tepat, ya nanti outputnya ya tidak akan menggambarkan sesuatu yang benar juga gitu. Ketika misalnya saja ya, total mahasiswa di kampus ada berapa nih Pak? Kira-kira Pak? Sekitaran 5.000, 500-an, Pak. 500-an. Oh, kita dekat 500-an. pelosok, Pak. 500-an ya. Baik, 500 misalnya, nanti dasarnya apa saja tagihannya, ada uang UKT dan lain sebagainya. Nah, di total-total per semester, perangkatan mungkin juga bisa beda-beda. Nah, apa ini biayanya, ini nanti totalnya akan ketahuan. Di custom juga bisa sesuai dengan eh, permintaan dan kebutuhan dari pihak yayasan maupun perguruan tinggi, manajemen keuangan. Ini untuk anggaran, ini di bagian perencanaannya, bisa membuat perencanaannya dulu, kemudian melakukan realisasi, eh, biar tidak terjadi kalau di pemerintahan itu terjadi saldo minus, Bapak Ibu. Ini juga ada perencanaan seperti itu. Jadi nanti yayasan juga tidak tiba-tiba di akhir bulan atau akhir tahun ada tagihan seperti ini, ngutang. Nah, itu tidak. Jadi di awal tahun, sebelum tahun berjalan, itu bisa merencanakan terlebih dahulu. Nah, ini per bulan tagihannya berapa, apa ya tagihannya yang diperlukan, pengeluarannya. Masing-masing unit itu mengusulkan RAB-nya. Ini mungkin biasalah ya, mungkin setiap tahun ada raker. Pak Ahmad itu bayarnya pakai transfer, PA atau QRIS itu, Pak? Bisa semuanya, Pak. Bisa semuanya. Nanti kita praktekkan saja dengan Mas Fauzi melalui demo. Oke, oke.
Nah, ini varian banknya hampir semuanya bisa kita gunakan. Nanti penggunaannya, metodenya menggunakan bank mana. Kemudian ini untuk tambahan modul-modulnya, perpustakaan, yang biasanya mungkin ada yang pakai apa itu yang sudah biasa kampus gunakan yang sudah open source itu. Nah, itu datanya bisa ditarik ke sini, jadikan satu sekaligus, bisa. Ini untuk pengadaan, inventorinya bisa, juga eh, sampai apa ya, karena watannya juga kita sediakan semuanya. Nah, ini seperti ini pengembangan-pengembangan Bapak Ibu. Jadi ini terus berkembang apapun nanti yang Bapak Ibu minta kita bisa fasilitasi semuanya. Ini terkait dengan kepegawaian. Nah, ini kepegawaian cukup banyak, mulai dari pendataan, absen, dan lain sebagainya, kehadiran, bahkan nanti di BKD-nya ya. BKD-nya juga bisa kita fasilitasi. Persuratan juga kita bisa fasilitasi, disposisi surat masuk dan keluar secara elektronik, nanti melalui HP-nya ada notifikasinya. Nah, ini bentuk anjungan yang tadi kami sampaikan yang tidak termasuk dalam biaya di aplikasi, nanti tinggal kalau berminat nanti kita sediakan. Ini untuk modul penelitian dan pengabdian juga kita fasilitasi juga. Kursus dan pelatihan kalau memang ada agenda tersebut nanti bisa difasilitasi juga. Kemudian alur, nah ini kalau membuat aplikasi menu atau fitur baru. Nah, yang penting ada alur kerjanya, SOP-nya. Nanti kita bikinkan lagi apa yang diperlukan yang mungkin belum ada di sini atau baru. Tapi rata-rata sih sudah mau memaksimalkan ini sudah nggak selesai-selesai Pak. Setengah tahun implementasi ini belum semuanya selesai biasanya. Tapi kalau akselerasinya bagus dari pagar alam ini, terutama SDM-nya, ya nanti akan cepat gitu terimplementasi. Ini contoh aktivitas perkuliahan, nilai pun bisa langsung di-download, dilihat di sini. Nah, ini menu mahasiswa misalnya. Termasuk nanti kehadirannya di tiap kelas gitu. Itu juga bisa disetting. Yang penting kuncinya adalah di operator. Kalau operatornya rajin ya bisa saja men-setting semuanya. Kita memfasilitasi semuanya. Ini penggunanya lebih dari 80 perguruan tinggi Bapak Ibu. Dari tingkat nasional baik negeri maupun swasta. Sampai nggak muat ini. Ya mohon maaf. Bisa kami tampilkan semuanya. Mungkin itu sekilas untuk yang dari sisi administrasinya. Nanti akan dilanjutkan dari Pak Fauzi untuk demonya. Silakan Mas Fauzi. Nah dalam nanti yang didemokan Mas Fauzi, nanti Bapak Ibu boleh langsung tanya jawab saja Pak Sasnya. Silakan Mas Fauzi. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Fauzi. Saya akan mendemonstrasikan sistem e-kampus ini ya. Kita mulai dari sistem mobilnya dulu ya. Saya akan share screen untuk aplikasi mobilnya ya. Saya izin untuk share screen. Oke, ini untuk aplikasi mobilnya. Untuk aplikasi mobilnya ini saya kebetulan sudah login sebagai mahasiswa ya. Nah ini nanti mahasiswa itu loginnya cukup menggunakan barcode ya atau QR code yang ditampilkan di sistem webnya. Jadi sebelum login, mahasiswa itu bisa login ke sistem web, lalu scan barcode pakai aplikasi langsung masuk gitu ya. Jadi nggak perlu lagi login menggunakan username password. Kemudian nanti di sini sudah
ada berbagai macam fitur ya, mulai dari aktivitas perkuliahan, ini untuk proses perkuliahan ya. Nah, ini kebetulan yang di demo ini datanya kosong ya, kemudian proses kehadiran. Jadi nanti mahasiswa bisa ngecek riwayat absensi kehadirannya ya. Kemudian nilai, mau lihat nilai, mau cetak KHS, mau cetak transkrip, cetak IPK ya, baik perkuliahan normal maupun SP atau semester pendek ya, ini bisa dicetak oleh mahasiswa ya, bisa semester pendek atau semester antara, biasanya tergantung nyebutnya ya. Kemudian mahasiswa juga bisa mengambil KRS atau rencana studi via mobile. Jadi nanti di sini mahasiswa bisa ambil perkuliahan. Nah, di sini nanti ada pilihan perkuliahannya. Nah, ini kebetulan pilihannya belum di entry ya, di demo ya. Jadi nanti mahasiswa bisa pilih mata kuliah yang ingin diambil, baik paket maupun apa namanya SKS ya. Jadi kalau paket itu nanti hanya ambil paket gitu aja ya. Kemudian SP atau semester pendek juga bisa untuk ngambil mata kuliahnya. Kemudian remedial, nggak tahu nanti apakah ada remedial atau enggak. Itu biasanya untuk semester khusus ya, yang ada ngulangnya ya. Atau misalnya untuk mata kuliah yang nilainya itu tidak memenuhi syarat, cuman ada ujian remedialnya. Nah, ini bisa ambil di sini juga ya. Beda dengan semester pendek ya. Kalau semester pendek itu biasanya ada kuliahnya. Meskipun tidak full 16 pertemuan, biasanya tetap ada kuliahnya. Tapi kalau remedial itu hanya ujian biasanya. Ya mirip semester pendek, cuman hanya ujian. Oke, kemudian ada kalender akademik. Kalender akademik ini menampilkan informasi apa saja nanti agenda-agenda selama satu semester ya. Jadi nanti akan muncul di sini banyak sekali, misalnya ambil KRS kapan, penilaian kapan ya, kegiatan-kegiatan perkuliahan kapan dan seterusnya. Nah, ini bisa disetting oleh akademik ya, jadwal-jadwalnya. Sekaligus buka tutup nilai. Jadi nanti misalnya admin itu bisa menentukan kapan masa penilaian. Jadi di luar itu nanti dosen harus mengajukan surat ya. Misalnya batas penilaian itu antara tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau di luar tanggal itu, maka secara otomatis penilaian itu otomatis tertutup ya, tertutup. Jadi nggak bisa sembarangan ngubah nilai ya. Kecuali ada alasan-alasan tertentu, misalnya karena sakit atau apa ya. Nah, itu bisa dibukakan oleh admin nanti siapa dosen yang mau ngentri nilai ya, seperti itu. Ini untuk kalender akademik. Kemudian ada kuesioner ya, kuesioner ini semacam angket ya, angket dosen ya, itu bisa di entry di bagian akademik. Kemudian masih tinggal milih di sini. Kebetulan ini mata kuliah ada nggak semester 1. Nah, ini mahasiswa bisa mengisi angket. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa dikasih bintang 1, bintang 2, seperti ini ya. Nah, ini masukannya apa ya? Klik OK. Nah, ini. Jadi ini adalah dosen-dosennya, kemudian mahasiswa tinggal ngisi angket gitu ya. Untuk versi webnya juga ada ya. Ini sementara saya tampilkan yang versi mobile dulu. Kemudian kurikulum, mahasiswa bisa melihat mata kuliah apa saja yang ada di dalam kurikulum tersebut. Sehingga mahasiswa tahu nanti semester berapa saya belajar apa ya, itu akan ketahuan. Kemudian pengajuan. Nah, ini pengajuan mulai KKN, PKL ya, pengajuan cuti, pengajuan lain, itu semua ada di sini ya. Pengajuan KKN, misalnya mahasiswa mengajukan pendaftaran KKN, nah, itu bisa dimulai di sini. Kemudian pengajuan cuti ya,
pengajuan apa namanya? Nah ini seperti ini ya, contohnya pengajuan cuti ya. Kemudian pengajuan lain, ini contohnya adalah pengajuan perpanjangan masa studi, pengajuan apapun ya, itu bisa dibuat di sini ya. Jadi nanti mahasiswa ngajukan. Nah ini admin akademik bisa menentukan. Nah ini, oh ya ini sudah ada nih contoh perpanjangan. Ini salah ketik ya. Perpanjangan masa studi. Kemudian pilih tahun akademiknya. Seperti ini contohnya ya. Semester ganjil misalnya ya, alasannya apa, tanggal. Kemudian di sini ada form-formnya yang bisa di custom nanti ya. Misalnya isiannya apa, nah ini bisa di custom. Oke, ini contoh pengajuan. Nah, ini nanti pengajuan surat juga ada ya. Nah, ini di sini ada nih. Kemudian tugas akhir ya, pengajuan bimbingan ya. Pengajuan bimbingan skripsi di sini ya. Jenis pengajuannya bimbingan proposal dan seterusnya lah ya. Pengajuan judul yang diajukan apa ya. File proposalnya. Nah, ini bisa di-upload di sini ya. Nanti prosesnya bisa dilihat di sini, apakah sudah disetujui atau belum ya. Nah ini mahasiswa bisa melihat di sini. Kemudian pengajuan revisi. Nah ini bisa di sini ya, pengajuan revisi. Nah ini kita nggak ada tambahnya karena biasanya nanti akan muncul setelah dia mengajukan disetujuinya proses sidang ya. Nanti proses sidang di sini akan muncul uh, proses revisi perbaikan skripsi ya. Kemudian yang terakhir adalah pengajuan wisuda. Nah ini pengajuan wisuda juga sudah ada di sini. Ini juga sudah secara otomatis terintegrasi dengan jika ada tagihan-tagihannya ya. Jadi ada proses tagihan pembayaran dan lain sebagainya. Kemudian ada prestasi belajar, ini transkrip akademik, kartu hasil studi, transkrip BPK. Kemudian ada surat menyurat. Surat menyurat ini nanti mahasiswa bisa mengajukan berbagai macam surat, misalnya surat keterangan aktif kuliah, ya. Nah ini kebetulan belum kita setting, ya. Nah seperti ini, misalnya alamat, nama, ya. Nah ini nanti bisa dicetak suratnya, ya. Jadi suratnya ini sifatnya custom Bapak Ibu ya. Jadi nanti mahasiswa itu bisa mengajukan berbagai macam surat ya, termasuk di sana itu sudah ada tanda tangannya, sudah ada apapun. Nah, ini bisa didesain sendiri sesuai dengan kebutuhan ya, pengajuan apapun ya, suratnya dalam bentuk format apapun, nanti ada tim kami yang mendesainkan suratnya ya, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada e-learning, Bapak Ibu. Jadi biasanya kan aplikasi vendor yang lain itu e-learning itu terpisah, Bapak Ibu ya, dengan sistem utamanya. Nah, kalau di kami ini jadi satu. Jadi mahasiswa itu nggak perlu lagi login di sana, login di sini ya. Jadi tidak efektif. Biasanya kan e-learning itu pakai Moodle, Bapak itu ya, kalau sistem Moodle ya. Jadi dia sistem terpisah yang menurut saya tidak efektif ya, karena harus login di SIMAK-nya, harus login di modelnya ya, jadi login berkali-kali. Nah kalau di sini tidak ya, jadi login sekali bisa langsung menggunakan langsung ada fasilitasnya mulai dari akademik, e-learning dan lain sebagainya ya. Nah ini adalah proses nanti mahasiswa itu bisa melihat pertemuan-pertemuan ya di dalam e-learning ya, mulai diskusi, ujian online ya. Ini online ini bukan ujian online. Online ini maksudnya meeting, pertemuan Zoom seperti itu ya. Jadi nanti mahasiswa tinggal klik dia langsung masuk ke Zoom ya, atau masuk ke Google Meet atau Jitsi, tergantung dosennya itu pakainya apa ya. Jadi kalau dipencet itu langsung lari ke dia pakai apa, pakai Google Meet atau pakai Jitsi atau kalau ini pakai Jitsi ya, contohnya seperti ini. Jitsi ini juga semacam Google
Meet, cuman dia gratis ya, nggak ada batas waktunya, nggak ada biayanya ya, gratis ya. Nah ini tinggal join app, tinggal Bapak Ibu tinggal install aja aplikasinya, sudah ada nanti. Bisa di-download ya HP-nya, bisa di-download aplikasi atau join di browser gitu. Oke, saya kembali lagi ke sistemnya. Kemudian di sini juga bisa menerapkan ujian online ya, ujian online. Nanti di sini jika ada ujian mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, misalnya saya 2000 mulai tahun yang lalu ya. Oke, coba ada ujian. Nah ini contohnya ada ujian. Mahasiswa ini bisa mengikuti ujian. Nah ini sudah terlewat ujiannya, jadi mahasiswa nggak bisa ikut ujian ya kalau sudah terlewat waktunya. Nah ini kalau nanti ada ujiannya, mahasiswa bisa ikut ujian di sini. Pilihan ganda atau esai ya. Kemudian tugas. Nah bedanya ujian sama tugas, kalau tugas itu biasanya mengerjakannya itu secara offline. Jadi mahasiswa itu bisa melihat instruksi tugas seperti ini, contohnya untuk instruksi tugasnya seperti ini, tugas yang telah ditampilkan apa, bla bla bla. Nah nanti jika waktunya itu masih apa namanya masih ada, mahasiswa bisa upload tugas. Nah ini nggak bisa keterangannya nggak bisa upload tugas karena waktunya sudah kelewat Bapak Ibu ya. Jadi waktunya di sini sampai tanggal 24 sampai bulan 5. Jadi tidak bisa lagi upload tugas. Nah ini biasanya solusinya adalah dosen tinggal mengolor waktunya ya agar mahasiswa itu bisa upload tugas lah kembali. Jadi tugas itu bedanya dengan ujian. Kalau ujian itu dikerjanya online, secara online, jadi internetnya nggak boleh putus Bapak Ibu ya. Tapi kalau tugas itu lihat instruksi, ngerjakannya offline. Baru nanti dari mengerjakan itu kan menghasilkan file ya, baru filenya diupload. Nah seperti itu bedanya tugas dan ujian. Kemudian di sini ada materi-materi perkuliahan. Nah nanti kalau jika ada materi perkuliahan diupload oleh dosen, nanti akan muncul di sini. Terserah itu file PDF, file Word ya, video dan lain sebagainya. Nah kalau video ada di sini Bapak Ibu ya, nanti mahasiswa bisa langsung menonton. Misalnya adalah rekaman-rekaman perkuliahan atau dosen itu dia mengupload apa ya? Dia misalnya menjelaskan sesuatu, direkam di video, kemudian diupload di sini. Nah ini mahasiswa bisa menonton videonya. Atau misalnya kalau mata kuliah bahasa Inggris misalnya ya, untuk audio yang belajar listening misalnya. Nah, ini bisa diupload di sini ya. Nah, ini untuk e-learningnya Bapak Ibu ya, modelnya seperti ini. Kemudian proses pembayaran secara online. Ya, ini biaya kuliahnya bisa dipilih di sini, contohnya SPP, praktek ya. Tergantung pengaturan tagihannya ya. Jadi mahasiswa tinggal pilih aja, saya mau bayar apa ya. Jadi bisa aja mahasiswa itu langsung bayar dua-duanya. Bisa ya, boleh. Nanti misalnya bayar SPP dan bayar praktek gitu ya. Nah, ini baru nanti klik lanjutkan. Nanti tinggal pilih banknya apa ya. Nah, kalau di ini settingnya hanya BNI kalau sama Mandiri ya. Nanti Bapak Ibu kita kasih settingan itu banyak bank ya, mulai dari BNI, Mandiri, BCA, kemudian apa BSI ya. Kemudian, jadi mahasiswa bebas lewat bayar, terutama bank nasional Bu ya. Kalau bank daerah kita memang harus belum terintegrasi keseluruhan kalau bank daerah. Kalau bank nasional insya Allah sudah ya. Nanti tinggal dipilih misalnya bayar via Mandiri atau BNI gitu ya. Baru konfirmasi. Nah seperti ini. Kemudian klik bayar. Nah ini tergantung ini ada biaya adminnya ya. Nah ini Bapak Ibu juga nanti tiap bank tuh biasanya biaya adminnya berbeda-beda ya. Kali ini contohnya 5.000, biasanya ada yang 3.000, ada yang 2.500 ya. Jadi ini memang dibebankan ke mahasiswa Bapak Ibu ya. Jadi untuk biaya layanan ini. Jadi nanti yang diterima kampus itu full sesuai dengan SPP ya. Jadi tidak dipotong bank gitu ya. Biasanya kalau dibebankan ke kampus itu kan langsung dipotong ya, misalnya SPP-nya 600.000, nanti dipotong jadi misalnya dipotong 3.000 jadi 500
97.000 gitu ya. Nah, kalau ini enggak, jadi langsung nanti dipotong saat pembayaran ya. Jadi sudah ada plus 5.000-nya. Mirip seperti kita mau beli ke Tokopedia itu, Mbak ya. Itu ada jasa layanan sekian gitu. Jadi udah ditambah di sana. Nah, kemudian bayar sekarang, oke. Nah, ini kita karena belum connect ke banknya, ini kan demo Bu ya. Nah, ini belum keluar. Nanti harusnya di sini akan keluar nomor virtual account-nya Bu Bapak Ibu ya. Nomor virtual account-nya bisa di-copy gitu ya, bisa di-copy, kemudian dipaste ke mobile banking boleh ya. Atau bayar langsung di ATM boleh, di teller boleh ya. Nah, ini nanti muncul namanya virtual account. Virtual account nomor VA ya. Nah, itu bisa dibayarkan secara online, baik lewat mobile banking, SMS banking, terserah ya. Nanti banyak metodenya. Oke, nah nanti setelah bayar, nanti muncul riwayat pembayaran di sini. Nah, ini masih kosong ya. Nanti harus coba semester 1. Nah, ini contohnya yang semester 1 nih ada nih. Jadi yang semester 1 ini ada riwayat pembayarannya. Ya. Kemudian ada profil dan lain. Kemudian ada absensi online Bapak Ibu ya. Jadi nanti dosen itu bisa menampilkan QR code di pertemuan sekian. Kemudian mahasiswa tinggal absen secara scan QR code di sini ya. Di sini. Oke, saat aplikasi digunakan. Nah, ini tinggal scan. Nah, ini kebetulan ini kebetulan halaman rumah. Jadi sebenarnya ada QR code di depan sini ya. Atau QR code-nya bisa ditampilkan di layar apa namanya? Layar LCD gitu ya. Nah, tip gitu dia langsung absen mahasiswanya dianggap hadir gitu. Sebenarnya ada metode lagi ini nggak diaktifkan ya. Itu absen menggunakan geolocation. Ya, geolocation. Tapi itu biasanya adanya di pertemuan di learning di sini ya. Contohnya misalnya ini di perkuliahan di sini saya mau absen online di sini nih di pertemuan 1 ya. Nah, ini saya tinggal ke kehadiran aja nih. Nah, ini finger gitu ya. Absen menggunakan geolocation. Nah, nanti kita bisa menentukan ininya apa tuh namanya eh, longitude latitude-nya gitu ya. Jadi tinggal di absen. Oke. Nah, ini nggak boleh gagal ya, karena itu absennya itu telah terlewat ya. Jadi absennya juga harus tepat waktu ya. Jadi nggak bisa absen sembarangan. Misalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Oke, saya ini untuk aplikasi mobilnya seperti ini ya. Sebenarnya saya mau menampilkan aplikasi mobil yang versi dosen. Tapi takutnya waktunya terlalu lama. Ini saya langsung aja akan menampilkan yang versi webnya Bapak Ibu ya. Sebenarnya yang untuk dosen juga ada, cuman menu-menunya beda ya untuk dosen. Mirip ya caranya seperti itu. Oke, saya kembali ke ini, ke laptop ya. Ini saya share screen untuk yang versi laptopnya. Iya. Oke, Bapak itu ini yang versi adminnya ya seperti ini. Ya, menunya banyak sekali memang. Ini kebetulan saya loginnya sebagai admin, super admin ya, sehingga menunya akan keluar banyak sekali di sini. Mulai dari pengaturan pengguna ya, sistem informasi akademiknya sendiri itu hanya ada di sini aja nih untuk akademiknya ya. Jadi yang lainnya ini adalah fitur-fitur yang sangat banyak sekali. Nah, ini mulai dari pengumuman akademik, ya, pendataan, ya, penjadwalan, perkuliahan, dosen pembimbing akademik, pembimbing ya. Jadi nanti ada dosen pembimbing, ada dosen wali, KKN, PKL, tugas akhir, ya, pengajuan tugas akhir, pembimbing tugas akhir, ya, sampai konsultasi dosen lainnya, ya, konsultasi beasiswa, konsultasi apapun, ya, itu bisa di sini. Kemudian PMB, penerimaan mahasiswa baru ya, mulai dari eh, data calon mahasiswa ya, verifikasi berkas dan kelulusan, cek kesehatan ya, pengaturan ujian, ruangan ya. Eh, jadi nanti
calon mahasiswa itu bisa melakukan interview secara online, Bapak Ibu ya, di sistem ini. Kemudian bisa ujian online juga jika dinyatakan memenuhi syarat. Nah, ini bisa diluluskan di sini ya. Jadi tinggal di checklist, diterima atau ditolak gitu ya. Kemudian ada wisuda. Nah, ini termasuk pengajuan wisuda. Tadi kan di mobilnya sudah ada ya, mahasiswa mengajukan wisuda. Nah, ini pengaturan adminnya di sini. Jadi wisudanya tanggal berapa, kapan, sampai nanti cetak undangan wisuda pun ada di sini. Jadi mahasiswa bisa nyetak sendiri ya undangan wisudanya. Tinggal nanti formatnya disesuaikan. Kemudian PDPT dan feeder ini koneksi otomatis ke feeder Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu nggak perlu lagi ngentri secara manual, menilai mata kuliah ya mahasiswa dan apapun itu yang ke feeder. Jadi Bapak Ibu tinggal sinkronkan aja ke feeder. Nanti dari feeder baru disinkronkan ke PD Dikti. Kemudian penelitian dan pengabdian juga sudah ada di sini. Alumni ini termasuk tracer study Bapak Ibu ya. Kemudian angket. Nah tadi kan di sistem sudah ada, di mahasiswa sudah ada angket dosen ya. Nah ini ngentrinya di sini. Jadi apa pertanyaan-pertanyaannya apa aja ya. Nah, ini bisa diedit di sini. Ya, ini misalnya pilihannya apa? Misalnya pilihannya bisa ya tidak bagus, jelek, jelek sekali, jelek, cukup, baik, baik sekali. Bisa diketik seperti itu ya. Oke, kemudian SPMI, kita juga sudah ada SPMI Bapak Ibu ya. Jadi untuk pengajuan SPMI, untuk audit internal perguruan tinggi, kita juga sudah menyediakan menunya ya. Oke, ini untuk akademik. Kemudian sistem sekolah ini memang kita juga menyediakan fasilitas untuk sekolah Bapak Ibu ya. Kalau memang yayasan, makanya di sini yang kita lihat itu yayasan sebenarnya. Kalau punya sekolah ya ini bisa dimanfaatkan. Tapi kalau enggak ya nanti ini kita tutup menunya. Kemudian sistem perpustakaan ya, mulai dari labeling ya, proses peminjaman dan pengembalian, denda ya, kemudian monitoring stok ya, kemudian pendataan anggota ya, dataan barang ya, pesanan dan lain sebagainya sampai laporan-laporan perpustakaan itu ada di sini. Kemudian manajemen aset dan inventaris ya, mulai dari proses pengadaan ya, PR ya, permintaan pembelian, PO, pemesan pembelian, BST ya, atau barang terima barang ya, BST itu ya. Kemudian jadikan ke inventaris ya, perjanjian kerjasama ya, perbaikan alat dan face dan lain sebagainya. Kemudian pemakaian barang ya, kemudian sampai laporan-laporan. Nah ini juga sudah terintegrasi dengan keuangannya nanti ya, seperti misalnya kita saat pembayaran BST, nah nanti sudah terintegrasi dengan tagihan. Kita nyebutnya biasanya adalah apa namanya? Nah ini daftar pengajuan cek atau pengajuan transfer ya. Kemudian sistem koperasi kita juga sudah ada ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita bisa kembangkan custom untuk sistem koperasinya sesuai dengan koperasi yang ada di jika dipakai ya ini ya. Ini jadi menu-menu yang di sini boleh dipakai boleh tidak. Kemudian ke SDM atau kepegawaian mulai dari setup golongan ya, unit ya dan lain sebagainya, jabatan struktural, fungsional, ya, pendidikan. Kemudian pendataan, mulai dari pendataan pegawai, kehadiran, kedisiplinan pegawai, termasuk di sini bisa mengeluarkan SP1, SP2, SP3, dan lain sebagainya ya. Riwayat status kepegawaian, riwayat keluarga, riwayat pelatihan, ya, riwayat bekerja, riwayat tanda jasa, dan lain sebagainya ya. Nah ini outputnya salah satunya berupa DRH, daftar riwayat pegawai ya. Kemudian pengajuan-pengajuan, termasuk di sini ada pengajuan lembur dan hari libur nasional. Masuk di hari libur nasional biasanya kan ada SK-nya ya, atau surat perintah lembur, seperti itu biasanya. Kemudian ada pengajuan izin dan cuti pegawai, usulan pensiun, pegawai pensiun, dan pengajuan pensiun. Kita juga sudah ada KPI-nya ya. KPI itu Key Performance Indicator. Nah ini
untuk mengukur apa ya, kinerja dari pegawai tersebut. Ya, ini modul ini sudah bisa ya Bapak Ibu ya untuk menentukan berapa persen sih KPI dari seorang pegawai. Nah, biasanya nanti ada target, ada realisasi. Nah, di sini ada target, ada realisasi. Nanti tinggal di entry targetnya berapa, terrealisasinya berapa, ada bukti-buktinya, itu perlu diupload dan lain sebagainya. Dan kita juga ada modul lowongan pekerjaan. Kemudian ada modul untuk kinerja pegawai. Termasuk di sini ada BKD, ada SKP, sasaran kinerja pegawai, ada nah ini laporan-laporan SKP-nya ya. Jadi ada target, ada realisasi, ada catatan harian dan lain sebagainya. Nanti sebagai dosen, kalau tadi saya nampilkan mobilnya itu sebagai dosen, di situ ada nanti menu untuk catatan harian gitu ya. Jadi nanti saya hari ini ngerjakan apa sih? Nah, itu di entry. Hari ini ngerjakan apa? Di entry. Seperti itu bisa. Sehingga pimpinan itu bisa membuat laporan dalam waktu singkat ya. Tinggal diklik aja dia langsung keluar laporan kinerja pegawai gitu. Jadi ini memang berbeda dengan KPI ya. Kalau KPI itu outputnya adalah persen. Biasanya ini outputnya nanti dikali dengan modul payroll penggajian ya. Ada pengalian ke sana biasanya nanti ada insentif gitu. Atau kalau di negeri itu bisa renumerasi ya, bisa dikali ke sana. Oke, kemudian laporan-laporan. Nah, ini modul SDM atau kepegawaian. Kemudian ada modul tata kelola persuratan. Seperti yang saya demokan tadi di mobil ya, mahasiswa kan bisa langsung cetak surat ya dengan berbagai macam apapun itu formatnya. Nah, ini settingnya di sini sebagai admin ya. Jadi nanti admin bisa melihat ya pengajuan-pengajuan yang diajukan oleh mahasiswa tadi seperti ini ya. Kemudian bisa mencetak apa yang diajukan, termasuk ada workflow-nya. Nah, ini contohnya ya diajukan mahasiswa, contohnya seperti ini ya. Nah, ini mengajukan nggak tahu apa. Nah, ini termasuk kop dan lain sebagainya. Ini custom Bapak Ibu ya. Jadi bisa disesuaikan sendiri dengan kebutuhan. Termasuk footer, halaman kedua, halaman ketiga. Nanti kita bisa sesuaikan ya dengan kebutuhan. Kemudian ada laporan-laporannya nanti. Laporan surat per folder ya. Biasanya kalau surat masuk itu fisiknya itu ditaruh di dalam folder Bapak Ibu ya. Jadi yang didisposisikan itu berupa soft copy-nya, berupa apa digitalnya ya, berupa digitalnya. Tapi kalau apa namanya fisiknya biar tidak hilang Bapak Ibu ya, itu ada di folder-folder, misalnya folder A, folder B gitu. Misalnya per jenis ya, dan lain sebagainya. Ini termasuk di sini laporan sirkulasi surat. Kemudian di sini ada accounting dan keuangan. Ini yang paling banyak ini Bapak Ibu ya. Mulai dari uang keluar dan uang masuk di sini. Nah, saya langsung aja ya daripada ini satu SKS berapa semester sendiri ini kalau ini belajar ini ya. Mungkin saya langsung aja ke modul keuangan Bapak Ibu ya, keuangan mahasiswa aja yang lebih simpel. Kita mulai dari item biaya, ini mengatur apa saja item biaya yang ingin ditagihkan ke mahasiswa. Misalnya ada UKT, mahasiswa, apa SPP, daftar ulang, uang gedung, dan lain sebagainya. Itu entry-nya di sini nanti. Kemudian di setting biaya ini, setting tagihannya, nominalnya berapa. Tapi kalau misalnya bayarnya per bulan, itu entry-nya di sini. Nanti bulan 6, biasanya kan mulai dari bulan 9 ya. Bulan 9, bulan 10, 11, sampai 12. Itu kalau tagihannya itu sifatnya bulanan. Tapi kalau tagihannya itu per semester itu langsung disetting biaya aja di sini, ya. Kemudian nanti ada proses pembayaran di sini. Nah, pembayaran itu bisa dilakukan via web, ya. Jadi maksudnya via web itu manual ya, Bapak Ibu ya. Jadi mahasiswa kita tinggal pilih mahasiswanya siapa, nanti di sini keluar tagihan. Nah, ini tidak keluar jadwalnya ini, tidak sesuai jadwal ya untuk daftar ulang ini ya. Ya, nanti di sini tinggal dipilih mana yang mau dibayar. Kemudian di sini ada tombol bayar tunai Bapak Ibu ya. Bayar tunai maupun bayar online muncul di sini. Cuman mahasiswa kalau sekarang pakai mobile itu seharusnya ini sudah tidak dipakai lagi Bapak Ibu ya. Kecuali memang ini yang sangat
urgent, misalnya mahasiswa yang perlu membayar tunai, masih ada yang sifatnya terima yang tunai. Nah, ini bisa dipakai modulnya. Tapi kalau semua harus online, ya tadi ya via mobile tadi. Jadi ini nggak perlu, harusnya sudah nggak perlu dipakai lagi untuk pembayaran tunainya, ya. Kemudian di sini pengaturan tagihan itu bisa disetting biaya tadi ya. Nah, ini termasuk nominalnya berapa. Nah, ini di sini bisa diatur ya, SPP dibayar berapa kali ya. Nah, ini dibayar misalnya bisa saja tiap prodi berbeda tagihannya, nilainya. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu ya. SPP tapi per prodinya beda nilainya. Ini bisa. Nah, ini kalau bukan bulanan ya, jika satu semester sekalian bayarnya. Tapi kalau bulanan itu menunya ada di menu yang pengaturan tagihan bulanan di sini. Nah, kita bisa merencanakan tagihan mulai September, Oktober, November seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi September dibayar berapa, Oktober berapa, November berapa, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Ini keuangan ini saya kira terlalu banyak ya kalau saya bahas secara detail ya. Saya langsung aja deh ke bawah ya. Nah, kemudian anggaran belanja dan realisasi. Jadi Bapak Ibu bisa membuat rencana RAB selama 1 tahun. Nanti tinggal direalisasikan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa membuat RAB per bulan Bapak Ibu ya. Januari, Februari sampai. Nggak tahu nanti apakah Bapak di sana itu yang diterapkan itu anggarannya itu per semester atau per tahun sifatnya. Satu semester, apa itu namanya? Tahun akademik atau tahun ini, tahun kalender ya. Kalau tahun kalender seperti ini settingannya. Jadi mulai Januari. Tapi kalau misalnya yang digunakan adalah tahun akademik ya, itu biasanya mulainya Agustus Bapak Ibu ya, atau September, tergantung sih ya. Kampus pengennya bulan apa? Biasanya sih Juli ya, pertengahan bulan ini Juli 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya di sini. Tapi ya bisa mulainya Agustus gitu bisa ya. Jadi tergantung nanti mulai tahun akademik tuh bulannya mulai apa ya. Nah, ini tinggal dibuat seperti ini. Nah, nanti dari sini kan ada pengeluaran-pengeluaran Bapak Ibu ya. Pengeluaran itu ada nah di sini ya. Termasuk tadi salah satunya pengeluaran yaitu pembelian aset tadi, PRPO ini ya. Nah, ini nanti otomatis ngambil dari anggaran ini Bapak Ibu ya. Dari anggaran. Nah, nanti dari sini juga ada pengajuan uang muka atau cash advance atau biasanya cashboard gitu ya. Biasanya kampus atau sekolah itu nyebutnya beda-beda jenisnya ya. Ada bosen itu apa ya? Apa, saya lupa sih kepanjangannya apa. Ada istilah seperti itu ya. Itu kemudian tagihan vendor ya dan lain sebagainya. Nah, dari sini nanti ada realisasinya. Contohnya realisasi itu seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada realisasi. Jadi ada sisa anggarannya. Jadi nanti misalnya di sini adalah alat tulis kantor itu dianggarkan sekian, sudah terrealisasi sekian ya. Jadi sisa anggarannya sekian. Jadi Bapak Ibu sangat mudah untuk memonitor ya anggaran belanja yayasan gitu ya. Jadi ini yang dianalisis tidak hanya yayasan tapi bisa jadi nanti kalau Bapak Ibu punya institusi pendidikan yang lain di luar perguruan tinggi bisa di monitor juga Bapak Ibu ya, mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, atau sekolah-sekolah yang lain ya, TK 1, TK 2, TK 3 gitu ya. Jadi bisa dianalisis datanya di sini, bisa langsung dimonitor secara online. Kemudian di sini ada tadi yang disebutkan Pak Mat ya, ada auto akreditasi, kita juga sudah siap. Kemudian di sini juga memang ini kita Sabtonya masih agak versi lama Bapak Ibu ya. Jadi nanti perlu di-upgrade ke versi yang 9 ya. Karena memang dari pemerintahnya sendiri itu berubah-ubah terus itu kemarin itu ya. Formisianya dan lain sebagainya. Nah, ini untuk akreditasi. Kemudian untuk proses payroll penggajian ini juga sudah ada di sini, termasuk kehadiran pegawai harian ya. Nah, ini nanti di sini ada presensi kehadiran pegawai di sini. Ya, jadi pegawai itu hadir jam berapa, pulang jam berapa, bisa langsung dimonitoring di sini.
Dan itu secara otomatis masuk ke rekap biasanya ya kalau di slip gaji itu ada eh, apa namanya, ada uang makan, uang transport itu dikali dengan berapa kali kehadirannya. Bisa bisa jadi seperti itu ya. Nanti itu udah otomatis Bapak Ibu ya, bisa langsung otomatis ya. Kemudian transaksi penggajian ya. Kemudian rencana penggajian ya. Kemudian pengajuan transaksi pegawai. Termasuk di sini kita sudah terintegrasi dengan peminjaman-peminjaman Bapak Ibu ya. Misalnya pegawai itu pinjam kasbon, uang, dan lain sebagainya. Nanti dipotong gaji. Nah, itu bisa ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti di slip gaji itu ada potongannya. Gitu ya, ada potongannya berapa. Termasuk di sini sudah kita setting PPh satu dan lain sebagainya, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini adalah pengajuan dan workflow. Ini adalah proses-proses pengajuan-pengajuan, Bapak Ibu ya. Nah, tadi di sini ada pengajuan Anda. Nah, di dalam pengajuan Anda ini nanti bisa mengajukan apapun ya, termasuk di sini pengajuan pengeluaran kas besar. Ini contohnya ya, kita bisa klik. Nah, ini nanti proses pengajuannya yang mengajukan siapa? Ya, mengajukannya ini, disetujui ini, kemudian di ACC ini ya. Nah, nanti baru dia ter-ACC ya. Nah, ini bisa dicetak outputnya. Misalnya ini pengajuan kas besar ya, pengeluaran kas besar. Biasanya kas besar itu digunakan untuk ini ya, untuk dana honor narasumber misalnya seperti itu ya. Kita ambil dari kas besar. Nah, ini formatnya juga bisa disesuaikan Bapak Ibu ya nanti ya. Ini pengeluaran uang. Jadi pengeluaran honor narasumber gitu. Nah, ini bisa diajukan nanti yang menyetujui siapa. Jadi misalnya yang mengajukan itu prodi atau kaprodi atau sekretaris prodi baru diajukan ke prodi. Setelah prodi diajukan ke dekan. Setelah dekan baru diajukan ke rektor. Nanti di ACC rektor baru keluarlah tadi ya di ACC. Dan langsung nanti bisa keluar tanda tangannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu upload tanda tangan, itu langsung keluar di sini tanda tangannya nanti. Bisa langsung. Jadi nggak perlu pakai ini lagi lah ya, tanda tangan digital ya. Ini ada tanda tangan di sini aja bisa pakai barcode Bapak Ibu ya, QR code ya. Sekarang tuh umumnya tanda tangan tuh pakai QR code ya, ditampilkan sini. Jadi kalau di scan dia langsung memverifikasi bahwa dokumen ini itu adalah valid gitu ya. Kalau di scan, nanti ada linknya ya dia di scan. Oke, ini konfigurasi dan utility banyak sekali ya. Kemudian ya seperti inilah. Ini belum menu-menu yang atas ini Bapak Ibu ya. Nah, ini menu dashboard mulai dari e-learning ya, prestasi mahasiswa, pustaka, pengajuan Anda, e-learning dan lain sebagainya ya. Nah, ini seperti ini. Oke, mungkin seperti itu Pak Ahmad. Mungkin ada langsung tanya jawab atau bagaimana? Ya, baik. Silakan Pak Sastra dan Bapak Ibu sekalian. Dari sekian menu mau dipilih yang mana? Ya, luar biasa sekali tadi ya. Jadi bagus sekali tadi ya. Nah, nanti ini ya Pak, kita serahkan ke bagian masing-masing ya. Nanti apa kebutuhan mereka, apa pertanyaan mereka. Silakan dari Ya, bagian akademik dulu, Pak Ahmad Feriansa atau Pak Ada Medi atau pertanyaannya, Teh. Yulia. Atau Silakan. Pak Medi saja mungkin mewakili karena Pak Feriansa sedang fokus ke Sabto. Oke, oke. Silakan Ya, Pak Medi. Yang bagian akademik yang ditanyakan pemaparan dari Pak Ahmad tadi. iya. belum Halo terdengar. Pak Medi. Oke, Belum ada suaranya Pak Medi. Pak Medi Triawan. Headset nih. Ada, Terima ada. kasih kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Muhammad Fauzi Ahmad. dan Pak Ahmad. Ya, sama-sama Ahmad.
nampaknya sore ini Ahmad ada 3 Periansa. Ahmad kita di sini. Ya. Ya, siap. Baik. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan. Kebetulan saya ada di bidang akademik, mungkin terkait dengan akademik ada beberapa hal yang perlu sifatnya kami konfirmasi lah baik ke Pak Fauzi maupun ke Pak Ahmad. Jadi kalau saya lihat di situ tadi kita belum lihat dari dashboardnya dosen. Itu yang pertama saya yakin itu sudah terintegrasi juga dosen itu apakah dia sebagai dosen pengampu mata kuliah atau juga dia sebagai dosen pembimbing akademik. Jadi kami mohon penjelasannya Pak, karena di kita secara teknis itu dosen pengampu mata kuliah belum tentu sebagai dosen pembimbing akademik. Terus yang terkait dengan hal itu juga mungkin yang perlu kami tanyakan karena biasanya di kita itu untuk integrasi dari pembimbing akademik ke sebelum mahasiswa memulai merencanakan proses perkuliahan pengisian KRS itu ada apa namanya persetujuan dari keuangan, notif dari keuangan untuk membuka dari keuangan bahwasanya mahasiswa yang bersangkutan itu bisa melaksanakan proses penginputan KRS. Dan itu mungkin kami hanya butuh penjelasan. Kalau saya lihat tadi itu semuanya sudah lengkap sepertinya. Nah, untuk dari sisi pembagian usernya, mungkin nanti karena kita di sini ada 2 fakultas, nanti kami minta misalnya kalaupun nanti disepakati dengan unsur pimpinan yang lain juga, terkhusus rektor, kami nanti minta dipecah untuk khususnya 2 fakultas dan beberapa prodi yang ada di bawahnya. Supaya nanti kami di tingkat fakultas lebih bisa koordinir teman-teman yang ada di prodi kami masing-masing. Itu yang Oke, mungkin dari sisi SPMI kalau saya lihat tadi sudah ada Pak, mungkin untuk SPMI-nya dan kerjasamanya mungkin secara detail nanti kami bisa Pak minta apa namanya modulnya saja Pak yang bisa kami pelajari. Kalau mau disampaikan semuanya mungkin keterbatasan waktu dari yang kita lakukan pada Zoom ini. Jadi kami minta nanti bisa dikirim modul-modul dari produk yang ditawarkan oleh teman-teman di kampus ini atau dari timnya Bapak Mal Fauzi dan Pak Ahmad. Mungkin itu secara singkat Pak yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Fauzi, langsung. Oke, langsung aja Pak ya. Untuk tadi memang saya khawatirnya terlalu lama kalau saya nampilkan dashboard dosen ya. Jadi ini nanti dashboard dosen kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Mungkin ini saya singkat aja lah, nggak usah terlalu ini. Mulai dari aktivitas perkuliahan, penilaian, termasuk nanti tadi pembimbing akademik juga sudah ada di sini ya. Termasuk konsultasi akademik, Konsultasi ada. bimbingan KRS atau akademik ya, kegiatan kemahasiswaan ya, e-learning, kemudian nah seperti ini ya, sebagai pembimbing PKL, pembimbing skripsi, tesis, revisi skripsi, TA tesis, label-labelnya nanti bisa kita ganti ya di sini itu apakah skripsi atau tugas akhir atau tesis ya. Kemudian konsultasi lainnya ya. Kemudian pengajuan cuti, kemudian di sini yang tadi ini pembimbing, kemudian catatan pegawai ya, yang saya sebutkan tadi catatan harian ya, kemudian informasi penggajian termasuk slip gaji itu bisa langsung dicetak di sini Bapak Ibu ya, bisa dilihat. Kemudian jadwal perkuliahan ya, itu bisa dilihat di sini. Kemudian termasuk absen online ya di sini ya. Nanti dosen ini berlaku untuk kalau absen itu berlaku juga untuk tendik Bapak Ibu ya. Untuk tendik itu juga bisa absen harian menggunakan mobile. Nanti tinggal ditentukan aja batasnya ya dari titik koordinat pusatnya itu berapa meter ya. Misalnya kita tentukan 50 meter dari kantor rektorat ya absennya itu ya. Jadi nggak bisa absen dari rumah ya. Kecuali rumahnya ada di dalam rektorat itu sendiri baru bisa. Kalau rumahnya ada di luar batas koordinat itu nggak bisa absen ya. Ya, jadi kecuali kalau khusus pegawai tertentu, contohnya misalnya adalah sopir ya, sopir itu nanti bisa kita kasih pengecualian Bapak Ibu ya, dia bisa absen dari mana aja. Nah, seperti inilah contoh untuk
dosen. Jadi dosen itu kalau di sistem ini sebenarnya bebas ya, apakah dosen itu dosen pengajar atau dosen pembimbing akademik, itu menunya sama ya. Cuma nanti kalau hanya dia sebagai pembimbing akademik, nggak ngajar ya, nanti menu untuk pengajarannya kosong gitu. Jadi tidak ada jadwal mengajarnya dia. Cuman kalau dua-duanya pembimbing akademik juga, ngajar juga ya, berarti dua-duanya muncul menunya gitu ya. Atau hanya dosen pengampu mata kuliah aja, dia tidak pembimbing mahasiswa. Nah, ketika dibuka menu bimbingan mahasiswanya ya kosong gitu ya. Dia hanya di menu pengajaran aja. Jadi menunya sama ya antara dosen pengajar maupun pembimbing gitu. Cuma nanti kalau tidak membimbing, ketika dibuka menu bimbingannya ya kosong, ya datanya seperti itu. Oke, selanjutnya yang ditanya apa ya tadi selain dosen saya agak lupa. Notifikasi keuangan Oh ketika ya, nanti oh KRS-nya ya, aktif. iya. Itu sudah otomatis, Bapak ya. Jadi ketika mahasiswa itu tidak melunasi kewajiban, itu secara otomatis sudah diblok, gitu. Jadi tidak ada lagi kegiatan manual. Jadi misalnya untuk untuk ngambil KRS, mahasiswa harus membayar sekian persen. Kita bisa pakai persen, Bapak Ibu ya, atau pakai bulan, atau pakai apapun itu. Misalnya membayar minimal sekian ribu, ratus ribu gitu ya. Atau yang paling mudah sih menurut saya persen ya, 10% gitu ya. Harus membayar 10% baru bisa ngambil KRS. Itu secara otomatis sudah seperti itu. Jadi nggak bisa nanti loss gitu. Tapi kalau ada mahasiswa yang mengajukan memang dia tidak mampu bayar gitu ya untuk saat itu, misalnya karena dia belum gajian atau apa, nah itu bisa di bypass. Artinya mahasiswa bisa mengajukan surat keterangan tidak mampu, kemudian nanti bisa didaftarkan di bypass mahasiswa itu agar bisa ngambil KRS dulu gitu ya, sampai tanggal sekian, baru nanti mahasiswa bisa melunasi pembayarannya gitu ya. Begitu juga untuk yang lain, contohnya misalnya lihat nilai, ya nilai untuk lihat nilai mahasiswa harus membayar 100%, misalnya seperti itu ya. Maka kalau mahasiswa itu tidak membayar 100%, dia kan nanti terblok, nggak bisa lihat transkrip, tidak bisa lihat KHS, tidak bisa lihat nilai ya. Nah itu secara otomatis sudah kita blok gitu ya. Kecuali di bypass tadi. Jadi mahasiswa mengajukan karena dia tidak mampu, mahasiswa mengajukan surat secara online ya, mengajukan suratnya. Nah setelah itu di ACC, oke, baru di bypass gitu, baru mahasiswa bisa lihat nilai. Begitu juga untuk ujian, misalnya UTS. Untuk UTS mahasiswa harus membayar sebesar 50%, misalnya seperti itu. Untuk UAS harus bayar 90% atau 100% boleh langsung ya. Nah itu bisa langsung ditentukan seperti itu. Jadi nanti kan di sini sudah ada modul e-learningnya sendiri ya. Jadi tidak pakai Moodle. Sehingga nanti mahasiswa ketika mau ikut ujian, jika belum sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan, maka langsung otomatis terblok gitu. Jadi Anda harus melunasi kewajiban UTS dulu untuk mengikuti ujian ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau pakai Moodle kan nggak bisa ya, ikut-ikut ujian, ikut aja gitu ya. Verifikasinya masih manual gitu. Tapi kalau ini udah otomatis terblok ya. Jadi harus melunasi kewajiban dulu baru bisa ikut ujian online. Begitu juga kalau ujiannya itu sifatnya offline atau tugas tadi yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ada instruksi, tugas, nanti mahasiswa ngerjakannya offline. Nah itu nggak bisa dilakukan, jadi nggak bisa melihat instruksi ketika mahasiswa itu belum melunasi kewajiban. Jadi nggak bisa lihat isi soalnya apa, itu nggak bisa lihat ya. Jadi nanti ketika mahasiswa sudah melunasi kewajiban, nah itu baru muncul instruksi dan tombol uploadnya. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Terkait dengan pembagian Satu lagi tadi mungkin Pak Oh ya, Fauzi. Ya, terkait dengan kami minta nanti pemecahan modul dari tingkat fakultas Pak.
Ya, nanti itu sudah ada Pak. Nanti ada user, fakultas, prodi, Prodi. kemudian termasuk HRD atau SDM tadi ya, kemudian keuangan ya, kemudian eh, ada rektor tentunya ya, Ya. ada dekan, ada kaprodi ya, kemudian ada bagian-bagian administrasi, persuratan, kemudian bagian security, kemudian bagian kalau security itu biasanya sih mobile aja ya, aplikasinya itu biasanya buat absen, hadir dan pulang aja sih. Ini untuk mendata itu aja kalau security. Kemudian bagian-bagian lain misalnya payroll, penggajian ya. Kemudian tata kelola persuratan, akreditasi dan lain sebagainya itu sudah kita bagi ya. Ya, mungkin perlu ditampilkan screenshotnya sebentar, bentar. Ini mobilnya ini saya matikan dulu. Ya, saya share yang versi webnya aja ya. Jadi ada di sini nanti ya. Bagiannya ada fakultas ini ya. Termasuk di sini hak akses menunya ya. Nah, ini siapa yang boleh read, boleh update, create, delete ya. Termasuk approve dan reject. Biasanya nanti ada proses approval dan reject ya. Seperti KRS, siapa yang boleh menyetujui, siapa yang tidak. Jadi nanti bisa jadi nanti ada dekan gitu ya. Mungkin dekan itu boleh aja lihat tapi nggak boleh menyetujui. Yang menyetujui harus dosen. Nah, seperti itu dan seterusnya. Harus dosen pembimbing akademik. Tapi boleh melihat aja, boleh monitor aja. Ya. Ya, mungkin terakhir nanti Pak Fauzi, kami supaya nambah pemahaman kami juga, nanti kita coba minta modul dari apa yang telah disampaikan ke kami, Pak. Modul lengkapnya yang telah disampaikan ini supaya nanti bisa kami pelajari dan menambah pemahaman kami juga. Oke, Dan juga oke. nanti saya minta kontaknya Pak Fauzi atau Pak Ahmad nanti, Pak. Supaya nanti enak Oke. tanya-tanya, Pak. Siapa tahu Langsung nanti mungkin idenya langsung baru bikin muncul grup setelah aja kali Zoom ya. ini. Mungkin langsung buat grup aja kali. Nanti biar mudah Oke, komunikasinya. siap, Pak. Oke, Mm-mm. boleh, boleh. Jadi nanti saya ngirim-ngirim file atau di grup itu gitu. Oke, boleh, boleh, Pak. Iya. Oke, Oke, sekilas silakan kalau ada yang tanya lagi. Relevansi. Ini cukup terkait rasanya kalau dengan saya, SPI aja, Mas. Pak. Terima kasih. Ya, Terkait dengan SPI coba sedikit. Relevansi. SPMI, Ya, SPI ya. SPI atau SPMI kali ya? Ya, SPMI boleh. SPMI Pak Fauzi. Oh ya. SPMI, Pak. Oh iya, iya, iya. Kalau di sini kan masih kosong nih data saya. Iya, belum ada SPMI-nya. Ini saya ini aja ya, pakai salah satu kampus saja ya. Soalnya di demo belum kita entry data. Kebetulan saya lagi di kampung halaman ini, jadi koneksi internetnya agak agak lemot. Orang Minang, Rek. Kalau saya Terus orang 23A Kediri, Pak. sampai Kalau tim Orang saya Kediri. Oh, orang ini Minang. contohnya saja orang ini dari Padang Orang nih. Padang ya Pak. Ya, ini salah satu kampus yang di Padang, Pak. Iya. Nah, ini contohnya dia mengajukan SPMI seperti ini. Nah, nanti di sini ada proses pengajuan workflow-nya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di workflow tersebut itu siapa yang bisa ngeklik ini ya, ditentukan, sudah ditentukan atau belum, sudah sesuai atau belum gitu ya. Jadi nanti ada asesor, ada pengaju, asesor, sama pimpinan yang melakukan apa istilahnya itu mengisi ini ya, mengisi ini termasuk apa namanya outputnya atau hasilnya, kemudian catatan khusus, kemudian statusnya. Nah, ini standar kompetensi lulusan dari ketua, ini indikatornya apa ya. Kemudian ini
isiannya apa. Nah, ini kalau dicetak nanti outputnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kemarin ini untuk demo. Oh iya kosong Mas. Ini kosong data ini. Saya cek dulu Bu. Saya coba dulu Mas. Oke, ini seperti ini ya. Kalau dicetak, ini kayaknya ada yang belum disetting tadi. Jadi kalau dicetak nanti outputnya seperti ini Bu ya. Outputnya seperti ini. Jadi nanti di sini langsung keluar hasil auditnya tadi. Ya, hasil auditnya tadi. Kemudian di sini ada status temuan O, KTS, MYR, KTS, MYR, LS atau LS gitu ya. Udah catatan khusus ada di sini. Nah, ini ada keterangan di bawahnya. Jadi ini secara otomatis sudah bisa langsung dicetak ya. Hasil SPP-nya bisa langsung dicetak dari audit. Jadi ada workflow-nya, nanti ada workflow-nya itu prosesnya mulai dari pengaju, disetujui oleh asesor, kemudian nanti di ACC oleh ketua. Baru nanti di sini ada tanda tangan nggak di bawah? Nggak ada ya, nggak ada tanda tangan nih. Jadi bisa di custom, kalau mau dikasih tanda tangan juga bisa ya nanti. Jadi nanti tanda tangannya itu otomatis dari yang uh, meng-ACC atau memverifikasi seperti tadi. Ya, mungkin seperti itu ya untuk SPMI. Oke, Ya, lanjut. mungkin Silakan yang lainnya. sedikit lagi Pak.
Kalau yang itu untuk SPMI itu sudah bisa terlihat sebenarnya bagus, sangat bagus sekali, Pak. Hmm. Terkait dengan nanti ketika kita peralihan sistem, Pak, kami juga di sini ada sistem internal yang kita gunakan dan juga sistem yang sudah apa namanya yang kita pakai dari PD Dikti, Neofeeder itu, Pak. Nah, apakah nanti ketika kita peralihan sistem itu data itu bisa ditarik, Pak, khususnya yang di apa namanya Neofeeder itu, Pak, supaya nanti riwayat Ya, dari laporan teman-teman kita bisa. yang Ya, bisa, Pak. bisa. Bisa. Jadi nanti kita nariknya justru dari Neofeeder itu, Pak. Jadi dari Neofeeder itu kita impor datanya, nanti otomatis masuk datanya semua. Jadi Bapak Ibu tinggal lanjut aja. Yang enggak masuk otomatis itu yang dari keuangan. Yang keuangan itu nanti saya perlu file Excel atau rekap dalam bentuk Excel, rekap data dalam bentuk Excel. Nanti kita upload, bantu upload pembayarannya ya. Karena kalau di Neofeeder memang nggak ada ya Ya. ininya apa tuh namanya keuangan ya. Jadi saya perlu itu rekap data pembayaran mahasiswa nanti kita bantu uploadkan nanti Dan untuk mungkin riwayat satu lagi pembayaran. Pak Fauzi yang dari sistem internal kita nanti kita minta tolong juga diintegrasikan ke sistem yang dari teman-teman Pak Fauzi nanti. Nanti kita berikan filenya dalam bentuk Excel saja, Pak, supaya nanti teman-teman karena Ya, ada beberapa kurikulum yang itu masih kita gunakan mahasiswanya, Pak. oke ya, ya, ya. Nanti tinggal kirim aja file Excelnya nanti kita coba upload ya, bantu upload gitu. Oke, siap-siap, Pak. Oke, itu rasanya Pak Sastra cukup kalau saya. Terima kasih, ya. Maaf banyak bertanya, Pak nih. Ya, nggak apa-apa, Pak. Coba dari Ibu Kusita ada nggak? Dari Ibu Kusita, silakan Bu Kusita. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Ahmad, Pak Fauzi. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya, Alhamdulillah kami mendengarkan tadi dari awal sampai akhir dari paparan Pak Fauzi dan Pak Ahmad sangat sempurna sekali. Tapi tadi saya banyak catatan di SPMI yang terintegrasi tadi Pak Ahmad, Pak Fauzi. Ternyata beberapa teman atau rekan PT lain juga mengusulkan hal demikian karena kami mendengar tadi ya Pak Ahmad bahwa yang dipaparkan ini adalah Sabto yang masih 9 standar ya Pak Ahmad ya. Iya, Iya, nah mungkin nanti kami minta yang disempurnakan lagi yang SPMI tadi Pak, karena kita kan belum nampak Pak, ini baru contoh saja Pak ya. Nah ini iya, kami minta oh Pak, kemudian kami kan di bidang 2 nih Pak, jadi belum menangkap atau belum melihat kira-kira berapa budget yang harus kami siapkan dan sebagainya. Mungkin kita akan bertemu di apa namanya grup WhatsApp aja nanti di kelanjutan ya Pak Ahmad ya. siap-siap. Bapak. Oke, ya terima kasih Pak. Tidak ada pertanyaan, namun minta kejelasan. Oh iya, yang mengenai SPP tadi Pak Ahmad. Tadi kami Mhm. sempat, ya kami sempat mencatat bahwa eh, kalau misalnya telat bayar gitu kan, maka mahasiswa tersebut akan stop out gitu. Nah, namun setelah ada penjelasan dari Pak Fauzi dan Pak Ahmad, alhamdulillah tadi ada bisa apa secara bypass tadi mengajukan surat Surat, iya, pergantian ya dengan apa namanya minimal persen sehingga iya, mahasiswa tersebut bisa ikut terdaftar siap. tidak stop out. Oke. Iya, Nah, betul. itulah yang kami tunggu Pak Ahmad. Nah, mungkin untuk kelanjutan kita bisa negosiasi dengan keberlanjutan kita nanti Pak mungkin diperantarai oleh Bapak Sastra dan akan berkumpul lagi kita di grup WhatsApp ya Pak Fauzi. Oke, siap. Iya, Hmm. terima kasih Pak Fauzi, Ya, Pak Ahmad. sama-sama. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam Saya rasa Selamat itu siang. apa namanya Pak Fauzi dan Pak Ahmad ya. Nah sekarang berapa tawarannya Pak? Dari kita kan nggak tahu berapa biayanya itu. Saya itu dari ASN itu pengen yang komplit kayak tadi kan, yang fitur-fitur semua itu ada semua. Nah itu berapa itu Pak biayanya Pak kira-kira Pak? Baik, kalau dari melihat mahasiswanya, sih ini memang standar minimal ya Pak ya. Jadi kita dengan standar minimal kita berikan layanan maksimal Ya, Pak. Jadi semua fitur itu tetap kita ya berikan benar. semuanya.
Setiap semua fitur Hmm. tetap kita berikan semuanya, nanti tinggal implementasinya bertahap saja. Mana dulu gitu biasanya. Jadi dengan semua fitur maupun nggak dipakai maupun dipakai semuanya itu sama saja. Nanti kita tetap di biaya karena langganan cloud ya per bulannya mungkin 2 juta Pak flatnya. Nanti Hmm. itu penawaran awal Pak. Nanti kita buatkan penawaran Itu awal. kontraknya berapa lama itu, Pak? Ya, Itu per bulan kan. kontraknya berapa lama itu, Pak? Kalau kontrak kan Hmm. setahun sekali. Jadi nanti bisa diperpanjang otomatis Bapak. Hmm. Jadi detailnya seperti ini, Pak. Jadi kita dari Universitas Samadhi, nah gitu, Pak. Ya sesuai dengan yang tadi. Maaf sinyal saya agak kurang bagus. Bisa diulangin lagi Pak, maaf. Iya, iya, iya. Jadi gini, Pak. Saya ini kan apa namanya langsung secara global aja ya. Jadi kami ini dari Universitas Sembada Depo ini ingin menggunakan layanan dari Fair ini full Ya, eh, fitur tadi. Berapa berarti biaya yang kami keluarkan, Pak, yang per bulannya tuh untuk menggunakan itu, Pak? 2 juta Bapak. 2 juta. Terus itu kalau tadi kan kita mau integrasi, Pak, yang dari Ya, fingerprint ke ke gaji ke segala macam ya. Itu nambah add-on lagi nggak ada nggak Pak. itu? Nambah Nggak ada. peralatan lagi nggak Ya, itu? nggak ada, Fingerprintnya itu? Pak. Nggak ada Pak. Udah itu full itu, udah dapat full. Oh, Iya, oke. Berarti bayar gini aja, Pak, biar dapat cepat full. kita ini kan mau cepatnya pakai ini, Pak. Saya lihat tadi kan sudah luar biasa ya. Fitur-fiturnya itu udah terkoneksi satu sama lain. Jadi saya minta draft itunya, Pak, draft MOU-nya dulu, Pak. Termasuk kontraknya itu ya. Baik, baik, baik. Nanti kami siapkan secepatnya Pak. Halo? Ya, nanti ya kirimkan segera Pak ya ke saya ya. Baik, baik. Baik, siap Pak. Nanti Halo, eh, Pak Rifin. Ya, oke, oke. Jadi ditunggu realisasinya, Pak, biar cepat, lebih baik ya. Jangan terlalu lama. ya, baik, baik, baik. Baik Pak, Oke, kalau siap, Pak Rifin. Oke, oke. suara, Nah, jadi suara saya secara cukup jelas ya. keseluruhan kami saya mewakili dari kampus Universitas Samadempo. Ya, ini jelas nggak, Pak? Ini saya di luar, Jelas Pak. di luar mobil ini. Di kampus saya nih. Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Jadi saya mewakili dari kampus Samadempo bahwa untuk presentasi tadi sangat memuaskan dan kami setuju. Jadi kami tunggu segera proposal kontraknya, Pak ya, agar biar segera direalisasikan ya. Baik Pak, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau Oke, ada yang berkenan. oke. Jadi Eh, Saya sistem rasa Bu, itu aja, ada Pak. 4 Ya, pertanyaan untuk Makasih, yang Pak. ini. ya. Nah, Baik Pak nanti Sastra, baik ya. Bapak Ibu. semuanya Nanti sih sampai sudah jalan aja lah.